Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kembali lagi ke alur cerita yang sangat-sangat menegangkan untuk kita semua, Dead Alive 4. Tapi sebelum kita melanjutkan alur cerita kali ini, El ingin mengingatkan teman-teman semua, terutama yang sudah member, untuk kepoin kolom komunitas. Namun teman-teman, El mau banget untuk berbagi dengan tanpa ada bagian yang ditutup-tutupi atau secara terang-terangan dan buka-bukaan saja. Tapi untuk itu, teman-teman mohon bantuannya ya untuk menekan tombol join atau gabung. Karena dengan menekan tombol join atau gabung, teman-teman akan dapat menonton alur cerita dengan tanpa ada bagian yang ditutup-tutupi. Teman-teman, tema alur cerita kali ini adalah cinta ada karena terbiasa. Teman-teman, langsung saja ke alur ceritanya. Awal semester 3 baru dimulai. Ibu guru Tami yang suram sekali dalam percintaan ternyata adalah seorang spirit. Ia tanpa sengaja mampu memanggil asteroid. Tunggu. Nggak mungkin ya ibu guru Tami seorang spirit. Ternyata betul saja. Kotori mengkonfirmasi adanya spirit cantik yang menyerupai bidadari bernama Zodiac. DM menyerang Zodiac lebih dahulu dan Zodiac mendatangkan asteroid di beberapa titik. Sebetulnya spirit Zodiac ini adanya di luar angkasa. Ia melakukan serangan ke bumi dengan melempar kapal-kapal DM melalui portal-portal. Kotori mempunyai ide untuk mengatasi hal ini. Ia pun mengirim Shido melalui proyektor untuk mulai mendekati spirit Zodiac. Ia sangat sulit didekati karena terus menyerang Shido. Ternyata nama asli spirit Zodiac ini adalah Mukuro. Shido berusaha untuk masuk dalam hatinya. Shido berusaha untuk mengatakan kalau aku ini adalah calon suami masa depanmu, tetapi itu semua terlihat sangat-sangat sia-sia. Bahkan Mukuro mengancam kalau ia akan menghancurkan bumi dengan kekuatannya apabila Shido terus mendekatinya. Di lain sisi tiba-tiba datanglah Chairman Nata Tosker Elliot Baldwin Woodman. Dengan datangnya chairman ini, Kotori menjadi sangat gugup. Ia pun menjelaskan rencana masa depan Nata Tosker yang saat ini berada di tangannya. Namun, Nia tiba-tiba memotong. Ia yang telah tahu masa lalu dari Elliot ini bertanya, "Kenapa sih kau ingin membela kami para spirit? Kau kan dulunya kerja di DEM." Akhirnya Elliot dengan tidak ingin menutup-nutupi apapun, dia terus terang terbuka. Memang betul Elliot itu dulunya bekerja pada DEM. Ia pun bahkan mengenal Isaac dan Ellen. Namun, Elliot jatuh cinta pada Spirit Origin. Karena ia begitu mencintai Spirit Origin, maka ia berjanji kalau ia akan melindungi para spirit. Namun saat Elliot sedang menjelaskan, tiba-tiba Westcott menyerang. Shido dan kawan-kawannya tentu saja berusaha untuk melindungi markas Nata Tosker dari serangan Isaac. Namun ternyata Isaac yang kini memiliki buku Ranciel, ia membuka satu dimensi yang membawa Shido dan kawan-kawannya ke dimensi yang satu ini. Dimensi ini tentu saja berbeda dengan dimensi kenyataan. Dimensi ini adalah dimensi cerita, untungnya bukan dunia lain teman-teman. Di dimensi cerita ini, Shido dan kawan-kawannya memakai kostum yang sangat unik. Kostum yang sesuai dengan cerita masing-masing. Shido memakai kostum Three Little Pig. Ia pun sangat bingung apa sih yang aku harus lakukan. Dan ternyata saat memakai kostum Three Little Pig, tiba-tiba datanglah sang serigala. Sesuai dengan cerita, Three Little Pig memang dikejar-kejar oleh serigala. Untunglah Shido bertemu dengan Nia, Tohka, dan Yoshino. Mereka pun akhirnya saling menjaga dari tokoh antagonis di masing-masing cerita. Yoshino ternyata ada di cerita Red Riding Hood, Tohka di cerita Momotaro, dan Nia menjadi tokoh utama di komik buatannya sendiri. Kaguya dan Yuzuru menjadi Hansel and Gretel. Kotori menjadi si gadis penjual korek api. Saat Kotori si gadis menjual korek api merasa dagangan korek api tidak laku dan mulai lemas, untunglah ia bertemu dengan Kaguya dan Yuzuru. Kaguya dan Yuzuru membangunkan Kotori dengan menyebut nama Shido. Betul-betul sangat efektif teman-teman. Kotori yang tidak mengenal cinta ini dalam hatinya ternyata ada Shido.
Saat Kotori sadar, ia pun bergegas mengajak Yuzuru dan Kaguya untuk mencari Shido dan kawan-kawannya. Di perjalanan, ia bertemu dengan Natsumi, si Cinderella. Juga di perjalanan, ia mendengar ada seorang mermaid yang terus-terusan menangis. Ia pun yakin kalau mermaid ini adalah salah satu dari temannya. Cinderella dengan pakaian yang cantik mampu untuk membujuk para penjaga gerbang pintu kerajaan untuk mengizinkan mereka semua masuk. Namun sayangnya, baju cantik Cinderella itu lenyap seketika. Dan untunglah Kotori mulai mengerti aturan permainan di sini. Kotori pun mulai menyalakan korek apinya untuk menjadikan imajinasi menjadi nyata. Ternyata saat mereka masuk ke dalam istana kerajaan yang ada di dimensi cerita ini, mereka bertemu dengan Origami, si raja tanpa busana. Dan ternyata mermaid yang terus-terusan menangis itu adalah Miku. Miku ada di cerita Little Mermaid. Ternyata di istana kerajaan ini Kotori berkumpul kembali dengan Shido dan kawan-kawannya. Namun bukan hanya mereka yang berkumpul, ternyata para tokoh antagonis pun berkumpul. Shido kembali dikejar-kejar oleh serigala itu. Dan Hansel dan Gretel dicari-cari oleh si nenek sihir. Momotaro juga dicari-cari oleh tokoh antagonis dalam ceritanya. Namun akhirnya muncul Shido, si tokoh utama dari komik yang pernah mereka buat dulu. Shido yang menjadi tokoh utama ini menghancurkan para tokoh antagonis sehingga mereka kembali ke dalam buku cerita. Shido pun akhirnya memotong penutup antara dimensi ini dan dimensi dunia nyata. Dan Shido dan kawan-kawannya pun akhirnya berhasil untuk kembali ke dunia nyata. Sebelum kembali, Shido yang menjadi tokoh utama itu memberi kekuatan dan semangat untuk kembali mendekati Mukuro, si spirit zodiak. Shido yang ada di dunia nyata pun kembali bersemangat untuk menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan Mukuro. Westcott menemui Elliot dan juga pengawalnya yang bernama Karen di markas pusat Rata Tosker. Ia bermaksud untuk mengajak Elliot beserta Karen untuk kembali ke DM. Namun Elliot tak mau karena ia setia kepada Rata Tosker. Di sisi lain, Kotori dan seluruh anggota Rata Tosker lainnya sedang menghadapi Mukuro. Di saat yang bersamaan, pesawat DM datang dan mulai mengalahkan Rata Tosker. Kotori menyuruh Shido untuk mendekati Mukuro. Shido pun mulai merayu Mukuro. Namun Mukuro tetap bersikeras bilang bahwa ia telah mengunci hatinya dari siapapun. Setelah itu Mukuro mulai menyerang Shido. Dan dengan bantuan Kotori, Shido mampu menghindari semua serangan Mukuro. Di sisi lain, Origami melihat bahwa Artemisa beserta dengan robot DM mulai menyerang. Dengan begitu Origami dan spirit lainnya ingin membantu Kotori untuk mengatasi pasukan DM. Kotori memberikan kokat nama yang sama seperti yang dimiliki oleh Elliot. Sementara itu Ellen menghubungi pesawat Francius, yaitu yang dimiliki oleh Rata Tosker. Ia meminta agar Kotori menyerah saja. Kotori meminta agar para spirit tetap di dalam Francinus, kecuali Origami dan Tohka. Sementara itu Artemisa mulai menyerang Shido. Untunglah Origami datang. Lalu Artemisa dan Origami pun mulai bertarung. Origami menggunakan kekuatan spiritnya untuk melawan Artemisa. Dan di sisi lain, pertarungan yang seru pun terjadi antara Francinus melawan Goetia. Ellen sangat mengagumi kecepatan Francinus yang sekarang. Dan dengan bantuan kekuatan spirit, mobilitas Francinus menjadi overpower. Goetia pun mampu dikalahkannya. Kembali lagi pada pertarungan Shido melawan Mukuro. Natsumi berhasil mendistract Mukuro dengan menyamar menjadi Shido. Dengan begitu, Shido mampu membuka kunci hati Mukuro. Di sisi lain, Artemisa menembak Shido dari kejauhan dan mengabaikan Origami. Karena tembakan itu, Shido dan Mukuro terjatuh. Saat itu pun Shido pingsan, dan akhirnya ia terbangun dari pingsannya. Mukuro muncul dan mulai memeluk Shido. Ia berterima kasih karena Shido adalah orang yang sangat baik. Mukuro membuat janji kencan dengan Shido pada hari esok. Lalu ia pun menghilang. Setelah itu Shido ingin memulihkan kekuatannya di permandian air panas. Di sisi lain, Westcott terbaring lemah karena ia kalah melawan Elliot.
Ellen pun meminta maaf padanya karena ia juga mengalami kekalahan saat melawan Kotori dan teman-temannya. Keesokan harinya Shido ditarik oleh Mukuro ke tempat kencan yang sangat indah. Teman-teman, cinta memang sesuatu yang luar biasa. Karena cinta, seseorang mampu membuka hatinya. Mungkin saat ini hati teman-teman semua mungkin ada sebagian yang telah terkunci. Tapi teman-teman, yakinlah, karena akan ada seseorang yang akan membuat kita terbiasa. Semakin terbiasa kita akan belajar untuk mencintainya. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini pernah punya pengalaman memiliki seseorang yang membuka hati teman-teman akan cinta, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari Dead Alive Season 4 ini, silakan teman-teman tekan tombol like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya ya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari update alur cerita Dead Alive 4 ini yang terbaru. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung El hingga sampai pada saat ini. Ingat teman-teman, cinta akan membuat hidup kita lebih indah. Kenapa kita harus menutup hati kita dari cinta? See you teman-teman.